Oke, jadi udah 1 minggu gue lagi menikmati enaknya punya portable proyektor. Dan bisa dibilang proyektor yang satu ini super praktis karena tinggal kita arahin aja kemanapun yang kita mau. Dia tuh bakal koreksi dan fokusin gambarnya secara otomatis. Dan kita bisa langsung nikmatin visual yang bagus banget. Sama dia udah built-in dengan speaker, jadi tinggal enjoy aja, langsung nikmatin momen. Mantap. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi yang akan gue bahas saat ini adalah sebuah portable proyektor dari XGIMI Mogo 3 Pro. Ini adalah generasi ketiga dan pastinya dapetin peningkatan yang menarik dari yang versi sebelumnya. Sebelumnya gue terima kasih banget buat DNK Pratama karena udah baik hati ngasih kesempatan gue buat cobain proyektor yang sangat-sangat menarik ini. Dan sebelum gue bahas experience-nya selama 1 minggu ini, gue akan coba kasih lihat di paket pembeliannya dulu. Kalau kita lihat untuk paket pembeliannya di sini cukup banyak dan boxnya juga cukup besar. Yang pertama itu kita bakal dapetin proyektor Mogo 3 Pro nya. Terus ada adaptor charger yang kabelnya cukup panjang dan dia ujungnya udah pakai Type C. Terus kita dapetin satu kabel lagi yang ukurannya pendek. Ini Type C to Type C juga. Di sini ada remote-nya juga yang desainnya simple, minimalis dan feel-nya super premium. Dapetin buku manual pastinya, kartu garansi 1 tahun dari PT DNK Pratama Indonesia. Dan terakhir kita bakal dapetin power base stand yang dibagi dua kayak begini. Oke, jadi seperti yang udah gue bilang, gue udah cobain portable proyektor ini selama kurang lebih 1 minggu dan hasilnya gue sangat-sangat puas banget. Yang paling gue suka hasil gambarnya tuh nggak burik sama sekali, alias visualnya bener-bener tajam, kontrasnya tinggi, warna hitam yang lebih deep dan colornya tuh kayak keluar banget gitu pak. Secara spesifikasi Mogo 3 Pro ini juga punya kualitas yang menarik banget, 450 ISO lumens, 90% DCI-P3, 1080p resolution, DLP teknologi, support up to 120 inch dan support HDR10. Jadi pasti pakai buat nonton film, nobar, presentasi, semua kebutuhan itu udah bisa terpenuhi dengan sangat-sangat baik. Kalau untuk desainnya kurang lebih dia tuh seperti ini. Ini feel premiumnya bener-bener berasa banget. Material solid, warna matte-nya elegan dan ukurannya juga compact. Kurang lebih dimensinya kayak tumbler anak-anak jaksel gitu ya. Dan secara bobot juga ini masih cukup ringan, ada di kisaran 1 kg. Terus dia juga ada gantungannya gitu di bagian sampingnya dan ini bakal lebih enak banget buat dibawa kemana-mana. Untuk bagian atasnya dia itu ada airflow-nya, untuk bagian bawahnya itu ada lubang screw untuk tripodnya dan udah built-in dengan speaker juga. Kalau untuk portnya itu ada di bagian stand-nya. Di sini ada port Type C untuk powernya dan ada tombol on off-nya juga. Terus untuk port krusial untungnya ini masih ada, dia ditutup karet gitu. Isinya ada satu port USB tipe A dan satu lubang micro HDMI. Jadi kalau misalnya mau presentasi pakai laptop ataupun mau ngebaca dari flash disk ataupun dari hard disk bisa pakai salah satu port yang ini. Kalau untuk cara setupnya juga ini gampang banget, kurang lebih cuman butuh 4 step aja. Yang pertama tinggal colokin powernya, kedua angkat ke atas sedikit untuk proyektornya, ketiga diputerin dudukannya ke arah yang kita mau, dan terakhir pencet remote-nya atau tombol on off-nya. Kalau untuk angle-nya itu dia bisa dibuka atau diputer gitu sampai 130 derajat, jadi kita bisa memproyeksikan ke hampir semua sudut ruangan. Dengan desain ketutup kayak gini juga menurut gue udah bagus banget ya. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak pakai proyektornya, lensanya itu bakal terlindungi entah itu dari debu, kotoran ataupun goresan. Dan yang menurut gua cukup plot twist adalah ternyata kalau kita pakai tripodnya, ternyata dia itu bisa kita jadiin sebagai power bank pak. Mereka nyebut ini sebagai fitur power base stand. Jadi di sini ada dua port, dua-duanya tipe C, ada in sama out dan juga ada indikatornya juga. Kalau yang ini itu buat ngisi daya dari adaptor ke power banknya, sedangkan untuk yang out itu dari power bank ke proyektornya. Pastinya ini bakal berguna banget kalau misalnya kita lagi nggak nemuin stop kontak atau lagi camping bareng keluarga. Fitur ini bener-bener bermanfaat banget. Dan setelah gue coba pakai power banknya di mode eco, dia itu bisa bertahan kurang lebih di 2,5 jam. Kalau untuk operating sistemnya, base-nya ini udah pakai Google TV bukan Android TV kayak proyektor kebanyakan, dan dia juga udah dapat lisensi resmi dari Netflix. Nah keuntungannya lisensi resmi ini adalah dia itu bakal lebih mudah buat diakses untuk aplikasinya, kualitas tampilannya juga lebih optimal dan nggak akan nemuin yang namanya masalah perlindungan konten. Untuk tampilan UI-nya juga ini bener-bener Google TV banget, jadi ibaratnya kita lagi nonton di TV tapi jadi ala-ala bioskop. Kita juga bisa akses sampai 10.000 aplikasi dan 800 plus saluran gratis. Aplikasi yang kebanyakan orang pakai kayak YouTube, Netflix, Prime Video, Disney, WeTV, di sini semuanya lengkap. Dia juga ada fitur Google Cast, jadi kalau misalnya kita mau mirroring dari handphone atau tablet ke layar proyektor ini bisa banget. Untuk bagian audionya juga udah pakai kualitas yang super premium dengan Harman Kardon. Dia pakai 2 speaker dengan output 5 watt dan dia juga udah punya kualitas
kualitas audio surround 360 derajat. Support juga sama Dolby Audio, Dolby Digital, dan Dolby Digital Plus. Dan bener aja pak, setelah gue cobain kualitas audionya tuh bener-bener ideal banget buat nonton film ataupun buat dengerin musik. Kenceng, gak pecah, dan feelnya kayak lagi di bioskop kayak wah mantap banget sih. Walaupun ya bassnya nggak senendang kayak di bioskop, tapi kualitasnya ini bener-bener mewah banget. Dia juga ada mode ambient light, jadi kalau kita lagi pengen dengerin musik aja tanpa visualnya, proyektor ini bisa ngeluarin ambient atau bikin suasana jadi lebih menyenangkan. Di sini ada beberapa pilihan lampu yang bisa kita pilih, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa aturnya itu dari proyektornya atau dari remote-nya. Dan yang paling gue suka juga, dia tuh punya fitur utama yang namanya teknologi ISA 2.0. Totalnya ada 5, intinya yang nomor 1, 2, 3, dan 4 itu bakal ngebantu kita secara otomatis. Biar kita bisa dapetin angle yang sesuai dengan tembakan proyektornya dan fokusnya juga secara otomatis. Sedangkan untuk yang nomor 5 yang eye protection, fungsinya kalau misalnya kita nggak sengaja lewat depan proyektornya, lampu LED-nya bakal otomatis off dan mata kita aman dari cahaya proyektornya. Oke, kesimpulan gua setelah cobain 1 minggu dengan XGIMI Mogo 3 Pro ini, menurut gua ini bener-bener proyektor portable yang sangat-sangat menarik banget. Yang pertama, dia tuh resolusinya bisa Full HD di ukuran yang proyektor sekecil ini. Yang kedua, dia punya lisensi resmi dari Netflix. Yang ketiga, audio Harman Kardon yang kualitasnya bagus banget. Yang keempat, autofocus dan keystone yang praktis. Dan yang kelima, desainnya elegan dan juga portable. Jadi ini bakal enak banget buat yang butuh proyektor ringkas dengan performa multimedia yang lengkap. Entah itu buat nonton film, presentasi kerja, sampai buat hiburan outdoor. Tapi ada beberapa hal yang gak gue suka dari proyektor yang satu ini. Yang pertama, port HDMI-nya itu masih micro, bukan yang full size, jadi kita butuh beli kabel tambahan lagi kalau kalian nggak punya. Dan yang terakhir di harganya, soalnya harganya ini lumayan banget pak, ada di kisaran 13 jutaan. Tapi gue rasa sih udah sesuai banget lah sama apa yang bakal kita dapetin. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian tertarik sama XGIMI Mogo 3 Pro ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Mantap. Bye-bye.